Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Utama Eka Sakti. Saya merupakan salah satu pengajar di kompetensi keahlian teknik jaringan akses telekomunikasi di SMK Telkom Sandi Putra, Purwokerto. Di video kali ini, kita akan belajar terkait GOS atau yang disebut dengan Grade of Service, di mana GOS tersebut merupakan sebuah presentasi di mana akan membandingkan panggilan yang ditolak dengan panggilan yang datang. Di pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu yang pertama dapat melakukan keselamatan kerja, lalu yang kedua mengetahui definisi dari GOS itu sendiri, lalu selanjutnya siswa mampu mengetahui parameter apa saja yang ada di dalam GOS, dan yang selanjutnya siswa dapat mengetahui tentang bagaimana cara pengukuran GOS tersebut, dan yang terakhir siswa dapat mengetahui bagaimana cara menganalisis hasil dari GOS tersebut. Sebelum kita melakukan praktikum, jangan lupa kita menggunakan alat keselamatan kerja terlebih dahulu. Langkah pertama adalah kita samakan dulu IP address di laptop kita agar satu network dengan IP address access point tersebut. Pertama-tama adalah kita buka control panel, lalu ke network and internet, network sharing center, lalu kita pilih interface yang terhubung yaitu Ethernet. Kita klik properties, lalu kita ubah IP-nya. Karena IP address access point tersebut adalah 192.168.120, maka kita samakan agar satu network yaitu 192.168.115. Menu subnet masknya kita biarkan otomatis. Klik OK, OK lagi, kita close. Lalu kita buka browser.
dan masuk ke halaman dari access point tersebut. 92 atau 68120. Kita tetap lanjutkan saja. Nah, karena ini sebagai access point atau sebagai TX, maka kita setting sebagai access point. Wireless mode-nya kita ubah ke access point. Access ID-nya kita ubah ke uji coba. Dan security-nya kita coba ke biasa aja. Lalu kita ubah password-nya. Klik change. Lalu apply. Lalu untuk di sisi RX atau di sisi penerima, kita setting hal yang sama seperti di sisi TX. Kita pertama samakan IP address-nya dengan IP address access point di RX. Oke. Nah, kita close. Lalu kita buka browser, ketikkan IP dari access point tersebut. Masukkan username dan passwordnya. Lalu untuk access point di sisi RX ini, modenya atau mode wirelessnya kita menggunakan station. Kemudian kita pilih SSID yang akan di lock. Jika sebelumnya kita menamai SSID-nya dengan nama uji coba, maka kita lock SSID uji coba tersebut. Jika kita log to AP, lalu kita masukkan passwordnya, klik change, lalu apply. Setelah itu kita kembalikan settingan IP menjadi otomatis kembali. Oke, kemudian kita uji koneksinya. Kita coba ping ke Google sebanyak 100 kali. Ya, kita tunggu pingnya sampai selesai. Jadi dari hasil ping ini kita peroleh bahwa koneksi berhasil adalah 95% dan 5%-nya adalah gagal. Untuk melihat kualitas dari sinyal yang dikirimkan, ada 3 parameter yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sinyal strength, di mana sinyal strength ada 4 kategori. Yang pertama, kategori yang sangat baik, biasanya ditandai dengan warna biru. Itu kualitasnya cukup atau sangat-sangat baik untuk dapat menerima sinyal. Jadi untuk kekuatan sinyalnya,
itu di antara minus 57 sampai dengan minus 10 dBm. Itu dikategorikan sangat baik. Lalu untuk yang kedua dengan kategori baik, itu berada di warna hijau dengan kekuatan sinyal dari minus 75 sampai dengan minus 56 dBm. Dari kualitas yang ketiga, itu kualitas yang cukup baik. Di situ memiliki warna indikator berwarna kuning dengan kekuatan sinyal minus 85 sampai dengan minus 76. Lalu selanjutnya yang terakhir dengan kualitas yang kurang baik atau tidak baik sama sekali. Di sini ditandai dengan warna merah dengan kekuatan sinyal di antara minus 95 sampai dengan minus 86 dBm. Lalu untuk parameter yang kedua di sini masuk ke dalam parameter CCQ atau Client Connectivity Quality. Nah, di sini akan melihat prosentase kualitas dari bandwidth yang diterima dari pengirim sinyal wireless tersebut. Jadi semakin tinggi prosentasenya, maka kualitasnya akan semakin baik. Sedangkan parameter yang terakhir atau parameter yang ketiga itu masuk ke dalam noise floor, di mana noise ini akan tetap ada di dalam sebuah jaringan wireless, dan apabila sinyal noise-nya ini semakin kecil, maka kualitasnya akan semakin baik. Dengan kata lain, apabila mendekati minus 100 dBm kekuatan noise-nya, maka kualitasnya juga akan semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Mustafa, owner dari CV Media Komputindo, salah satu CV yang bergerak di bidang networking. Saya merekomendasikan video ini sebagai salah satu referensi untuk menentukan grade of service dalam jaringan radio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.